Kebakaran melanda sejumlah rumah di Jalan Sawalio, Tambora, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu bangunan yang ditinggal penghuninya. Meski tidak ada korban jiwa, namun lebih dari 20 bangunan yang ada di RT 04 dan RT 05 ludes dilalap api. Kontrakan ada konveksi kecil-kecil gitu juga. Enggak, ini cuma konveksi kecil-kecilan gitu. Bukan yang bahan-bahannya gitu. Bukan buat kayak orang jahit gitu. Berapa bangunan bang yang bakar bang? Kalau abang tahu berapa bangunan gede itu enggak. Cuma kayak triplek, kayak model bahan-bahan begitu. Enggak ada yang bahan-bahan bangunan yang kokoh. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Odong-odong tertabrak kereta di Serang, Banten. 9 orang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak. Ajudan Irjen Verdi Sambo diperiksa Komnas HAM, termasuk Baradae, sosok yang disebut sebagai penembak Brigadir J. Pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah ditangkap. Pelaku residivis kasus pencabulan dengan korban yang sama. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari informasi 9 penumpang odong-odong meninggal dunia tertabrak kereta di Serang, Banten. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Ketabrak kereta di Silebu. Odong-odong tertabrak kereta api jarak jauh di Kampung Silebu, Serang, Banten, Selasa siang. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Bagian belakang odong-odong tertabrak kereta dari arah Merak menuju Rangkas Bitung saat melintas. 9 penumpang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak. Sementara sopir odong-odong selamat dan sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kepada anggota Mako Keragilan, ini ada odong-odong ketabrak kereta di Silebu, tolong sama rekan informasinya ya. Odong-odong ketabrak kereta di Silebu. Sekarang lagi dievakuasi ke rumah sakit. Di pemirsa, ini adalah detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara odong-odong dan kereta api di kawasan Serang, Banten. Diketahui bersama, kecelakaan ini menewaskan 9 orang. Total ada 20 penumpang dari odong-odong dan seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Informasinya ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail terkait kecelakaan odong-odong sudah terhubung bersama kami kontributor Mahesa Apriyadi. Selamat sore Mahesa. Selamat sore pemirsa. Baik Mahesa, hingga saat ini seperti apa kondisi terbaru di lokasi terjadinya kecelakaan odong-odong? Baik, pemirsa, dapat saya laporkan kondisi saat ini yang terjadi di lokasi kecelakaan odong-odong yang menyebabkan korban 6 tewas di Desa Silebu, Serang, Banten. Saat ini sejumlah petugas dari Satlantas Polres Serang masih melakukan proses evakuasi mobil odong-odong yang
tertabrak kereta api di desa Serang Banten. Tampak petugas dan warga kesulitan evakuasi kendaraan odong-odong tersebut dikarenakan ada bagian kendaraan yang terhimpit dengan roda ban dan bagian belakang kendaraan odong-odong tersebut. Demikian. Ya, Mahesa, kami ingin konfirmasi kembali jikalau ada penambahan berapa hingga saat ini informasi jumlah korban jiwa dan korban luka. Dapat saya laporkan hingga saat ini korban masih berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian Satlantas Polres Serang, sekitar korban meninggal dunia ada 9 orang dan lainnya korban luka-luka dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Hernia Ciruas Serang Banten. Demikian. Baik, kalau untuk korban luka-luka seluruhnya dievakuasi kemana, Mahesa? Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, setelah kejadian, petugas kepolisian langsung membawa sejumlah korban yang selamat ke RS Hernia di Ciruas Serang. Demikian. Ada berapa total penumpang dalam odong-odong tersebut? Dapat saya laporkan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ada sekitar 20 penumpang yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anaknya yang menumpang di kendaraan odong-odong tersebut. Demikian. Kalau untuk sopir odong-odong sendiri saat ini seperti apa kondisinya? Hingga saat ini supir masih dilakukan pemeriksaan di Polres Serang. Demikian. Iya, Mahesa, disebutkan bahwa lokasi kejadian ini adalah perlintasan tanpa palang pintu. Namun adakah sinyal atau rambu untuk menandakan kereta akan datang di sana? Berdasarkan keterangan dari warga yang berada di lokasi perlintasan rel Desa Selebu ini, tidak ada tampak perlintasan rel kereta atau palang pintu. Sejumlah warga juga tadi sempat mengeluhkan dan bercerita bahwa sudah beberapa kali memohon untuk dipasang tanda atau palang pintu di titik lokasi kejadian, namun hingga saat ini dari pihak pemerintah daerah belum ada tanggapan dan reaksi. Demikian. Mahesa, di hadapan kami melihat visual ada aktivitas yang sedang dilakukan oleh petugas kepolisian dan beberapa orang. Bisakah dijelaskan kepada kami aktivitas apa yang dilakukan? Baik, dapat saya laporkan berdasarkan tampak terlihat sejumlah kepolisian dan warga mengalami kesulitan saat hendak menarik badan mobil dikarenakan ban itu terhimpit oleh bagian kendaraan di bagian belakang. Baik, ini artinya yang sedang berlangsung saat ini adalah upaya untuk mengevakuasi kendaraan odong-odong ini, Mahesa. Baik, dapat saya laporkan tadi dari pihak Satlantas Polres Serang dan Polda Banten melakukan proses olah TKP. Namun sekitar pukul 15.30 proses olah TKP sudah dilakukan dan hingga saat ini petugas coba untuk mengevakuasi kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Baik, Mahesa, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari sana. Sementara terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, saksi kunci kasus kematian Brigadir J yakni Baradae memenuhi panggilan Komnas HAM. Selain Baradae, Komnas HAM juga memanggil nama ajudan Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo lainnya. Baradae tiba di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa siang. Baradae datang dengan pengawalan ketat petugas dan tidak menyampaikan ucapan apapun kepada media. Komnas HAM menyebut keterangan Baradae sangat penting untuk mengungkap kematian Brigadir J. Apa yang mau disampaikan, Pak? Sementara itu, 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo lainnya telah tiba lebih dulu. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C.
ada briefing sebentar dari saya dan saudara Anam dan BK yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya, itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangan yang... Sebelumnya, pemirsa, Komnas HAM memanggil tim forensik atau tim Pusdokes Mabes Polri Senin kemarin. Komnas HAM mendalami soal luka yang ada pada tubuh Brigadir J. Tim forensik Mabes Polri yang dipimpin Kapusdokes Polri, Brigjen Asep Hendradiana, tiba di kantor Komnas HAM Jakarta Senin siang. Kehadiran mereka merupakan bagian dari penyelidikan kasus kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM mendalami soal luka yang ada pada tubuh Brigadir J. Kemudian seluruh informasi yang diterima akan dicocokkan dengan keterangan keluarga Brigadir J dan sejumlah ahli independen. Meminta keterangan dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Apa yang disebut sebagai awal adalah mulai dari histori sejarah kapan jenazah masuk ke rumah sakit, kapan diotopsi dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, kami juga ngecek bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Berikutnya, kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya, kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya. Selanjutnya, Komnas HAM juga akan memeriksa rekaman CCTV dan ponsel milik Brigadir J. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, otopsi ulang jenazah Brigadir J Rabu besok akan dijaga ketat polisi. Sementara keluarga korban akan bertemu tim forensik jelang proses otopsi. Sebanyak 358 personel gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir J yang diagendakan Rabu besok. Personel gabungan tersebut terdiri dari 198 personel Polda Jambi dan 140 personel dari Polres Muaro Jambi yang akan ditempatkan di sejumlah titik seperti pemakaman dan rumah sakit. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di rumah duka Brigadir J. Pengamanan akan dilakukan mulai dari proses penggalian makam hingga perjalanan jenazah ke rumah sakit. Itu gabungan dari Muaro Jambi dan Polda. Prinsipnya itu pengamanan dilakukan oleh Polres Muaro Jambi, pengamanan terbuka, tertutup, ya, dan sebagainya. Ya. Kita amankan di lokasi, baik di kediaman, rumah duka, di tempat pemakaman, di rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang mungkin telah perlu. Sementara itu, pemakaman dijaga ketat oleh pihak keluarga dan petugas kepolisian setempat. Rencananya sebelum proses penggalian makam, keluarga akan menggelar doa terlebih dahulu. Sampai saat ini dari kami keluarga inti belum ada informasi apakah boleh kami untuk masuk salah satu untuk menyaksikan otopsi. Mungkin nanti kita konfirmasi lagi dengan tim forensik. Harapannya otopsi berjalan dengan baik, transparan, ya kiranya ya tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit kiranya bekerja dengan independen sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar semua persoalan ini ya jangan berlarut-larut dan terang benderang. Itu harapan kita. Proses otopsi ulang jenazah Brigadir J melibatkan banyak pihak seperti Komnas HAM. Rencananya pihak keluarga akan bertemu tim dokter forensik di Jambi sebelum proses otopsi dimulai. Dari Muaro Jambi, Adrianus, iNews melaporkan.
Lalu bagaimana persiapan dan penjagaan di sekitar makam Brigadir J? Kita langsung tanyakan kepada rekan Nata Arman yang berada di pemakaman Brigadir J, Kabupaten Muaro Jambi. Nata, bagaimana persiapan dan penjagaan di makam Brigadir J jelang otopsi ulang? Baik, David Stefani dan juga pemirsa, terkait dengan kasus penembakan Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih menimbulkan tanda tanya oleh berbagai masyarakat. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di TPU Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana untuk saat ini terlihat adanya penjagaan khusus, yakni dari PBB atau dari Pemuda Batak Bersatu yang berjaga di kawasan ini dan juga dibantu oleh aparat kepolisian. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa terlihat juga di belakang saya ini, tepatnya di makam almarhum Brigadir J sudah dipasangi garis polisi, dan rencananya pada esok pagi akan dilakukan pembongkaran yang dimulai pada pukul 7 pagi. Yang dimulai dari proses doa bersama terlebih dahulu, kemudian juga dilanjutkan pembongkaran dengan dibongkar oleh pihak dari keluarga maupun dari pihak PBB, yakni sebanyak 5 orang. Kemudian selanjutnya akan dibawa langsung ke RSUD untuk melakukan otopsi. Kemudian untuk itu saya akan langsung saja bertanya dengan salah satu perwakilan dari PBB yang mana esok hari akan memimpin doa proses berjalannya pembongkaran. Halo, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja terkait dengan persiapan apa saja yang akan dilakukan untuk besok. Dan juga untuk PBB sendiri ini ada berapa orang setiap harinya untuk berjaga di kawasan ini? Ya, baik. Yang pertama yang mengenai anggota PBB yang berjaga, kita itu sebelumnya kesepakatannya maksimal 4 orang, tapi memang tidak membatasi. Ya, antusiasnya dari rekan juang sangat luar biasa, jadi kita selalu bisa berjaga-jaga itu bisa lebih di atas 10 setiap malamnya. Dan persiapan juga untuk menjelang otopsi ini, kami juga sudah mendapat mandat dari Bapak Kapolda untuk bekerja sama melakukan pengawasan selama proses penggalian sampai dengan nanti pemakaman kembali. Oke, sejak tanggal berapa PBB aktif untuk menjaga makam Brigadir almarhum J ini? Sejak ada pengumuman bahwa akan ada otopsi, lalu di situ kami langsung mengambil kebijakan bersama dengan keluarga untuk melakukan penjagaan. Jadi itu mulai dari hari Rabu minggu yang lalu sampai dengan hari ini. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan ya, Pak. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang untuk esok hari akan dihadiri sejumlah pejabat dari Mabes Polri, diantaranya adalah Kadif Humas Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo, lalu perwakilan Komnas HAM, kemudian Kompolnas yang tergabung dalam tim khusus untuk mengungkap kasus dari tewasnya Brigadir J. Kemudian juga diharapkan dengan adanya otopsi ulang ini tentunya bisa mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di balik kematian dari Brigadir J. Ya, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi di Semarang, Jawa Tengah ditangkap. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.